Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Piye kabare? Pripun kabare? Kanca-kanca Jogja? Alhamdulillah. Ini malam Minggu masih ngaji aja. Alhamdulillah ya. Pemuda terpilih kan? Pemuda pilihan. Ini judulnya itu ya, manusia-manusia pilihan. Pemuda terpilih tapi belum bisa memilih. Ya Allah. Ini sebelumnya pesan-pesan sponsor dulu ya, sebelum saya mulai ini. Pakai baju koko baru, belum disetrika, masih lecek gini. Dari sahabat tercinta guru kita semua, Ustaz Salim Billah. Ya, terima kasih Ustaz Salim yang sedang ada di kampung saya di Bogor sepertinya. Jadi gitu ya. Saya ke Jogja, beliau ke Bogor. Memang suka menghindari saya beliau. Karena takut saya peluk katanya. Baik, terima kasih untuk Ustaz Salim dan Full Heart ya. Ini jenis kokoknya Imat Akil, keluaran terbaru katanya. Jadi masih agak gerah-gerah dikit ini ya, tidak apa-apa. Masya Allah, alhamdulillah saya ketemu dengan sahib saya. Sudah antum keempat kali berarti di sini ya. Sudah terbiasa saya bully berarti. Empat kali itu. Ya. Antum sudah menikah? Masih belum ya, alhamdulillah. Insyaallah. Teman-teman semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, tema kita cocok sekali malam hari ini tentang manusia-manusia pilihan. Kalau Allah tidak pilih, antum tidak mungkin di sini. Ini double ujiannya. Malam Minggu harus ngaji. Padahal malam Minggu ini udah waktunya indah gini ya, cerah ya. Udaranya sejuk. Tapi antum tidak memilih ke tempat lain. Memilih hadir di teras dakwah untuk sama-sama kita menghadiri taman-tamannya surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa memudahkan langkahnya untuk hadir di sebuah majlis ilmu, maka Allah ringankan langkahnya menuju surga. Di sini ada yang melangkah dari rumah jalan kaki? Tidak ada, alhamdulillah. Yang paling jauh saya doakan semoga surganya paling tinggi. Amin. Insyaallah. Saya ini sudah berkali-kali ke teras dakwah. Kemarin saya WA dengan Mas Ilyas. Sepertinya memang TD itu cinta sejati saya gitu ya. Selain Jogokarian, teras dakwah itu berkali-kali saya datangi dan semoga tidak bosan dengan muka saya yang seperti ini saja ya. Mungkin nambah gemuk apa nambah kurus saya tidak tahu ya. Alhamdulillah saya berbangga hati ya ketemu dengan antum semua di sini, orang-orang yang Allah pilih, yang mungkin saja nanti antum semua akan terlibat dalam proses kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Amin. Ya, kalau kita bicara tentang kebangkitan umat Islam, ciri-cirinya, tanda-tandanya itu sudah hampir muncul semuanya. Ya, sudah banyak sekali terlihat kasat mata oleh kita. Tinggal kita memilih apakah kita mau terlibat di dalamnya atau tidak. Seperti tema yang kita bahas pada malam hari ini tentang manusia-manusia pilihan. Siapa sih manusia-manusia pilihan itu? Apakah kita termasuk di antaranya? Saya hanya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayahkan oleh seorang sahabat mulia bernama Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Kenal antum? Kenal? Ada yang kenal di sini? Alhamdulillah ya. Kirain ada yang kenal gitu. Kalau ada yang kenal saya agak curiga. Usia antum berapa ya? Kemarin saya bahas tentang Nabi Nuh saja, ada yang kenal Nabi Nuh. Oh, saya kenal Pak Ustadz. Wih, berapa ribu tahun usia antum gitu ya. Jadi Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi itu seorang sahabat
Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu tinggalnya di emperan Masjid Nabi, alias nggak punya rumah. Kalau antum ada rezeki umroh atau haji, nanti silakan lihat di pelataran Masjid Nabawi terutama, itu banyak sekali Ahlus Suffah. Biasanya kalau zaman now itu mereka berasal dari Asia Selatan, orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan, ya, orang-orang yang sepertinya tuh mohon maaf kayak gelandangan gitu ya, kayak gembel gitu pakaiannya. Kalau orang umroh Indonesia itu kan masya Allah ya, Indonesia paling kinclong ya. Kalau antum semua ada rezeki nanti umroh misalkan atau haji, jamaah Indonesia itu paling kinclong, paling seragam gitu ya, paling heboh, paling banyak memenuhi toko-toko ya, itu jamaah Indonesia ya. Akhirnya kalau antum ke Madinah atau ke Makkah, ke Haramain situ sudah seperti di kampung sendiri, karena para pedagangnya itu semua ngerti, tahu Syahrini ya. Oh, setiap ada pakaian yang sedang tren di Tanah Abang itu mereka tahu ya. Sampai mohon maaf sebelum Pilpres kemarin itu, ini gamis Prabowo Sandi ya, gamis Prabowo loh, tahu dari mana dia begitu ya. Jadi sesuatu yang sedang hits di Indonesia itu mereka juga tahu ya. Memang teknik marketingnya seperti itu. Kita kan suka geeran gitu, ya Allah kok kenal sama saya, kok tahu bahasa saya. Emang begitu ya. Jadi jangan geeran gitu ya sama orang Arab, memang tekniknya kayak begitu. Dan sedikit pesan sama antum semua, kalau nanti ke sana, kalau sudah masuk toko, apalagi sampai masuk, antum nggak akan bisa keluar sebelum beli. Gitu biasanya ya. Jadi kalau sana sekedar lihat-lihat saja, tidak harus selalu serius ya, karena kita ibadah di sana seperti itu ya. Jadi Indonesia itu tadi paling kinclong ya kalau sedang umroh atau haji. Nah, Ahlus Suffah itu hampir kayak gelandangan, nggak punya rumah ya, tinggalnya di emperan Masjid Nabi. Beliau seorang sahabat yang masuk Islamnya agak-agak belakangan. Jadi ikut sama Nabi itu hanya 3,5 tahunan lah ya. Tapi beliau meriwayatkan hadis paling banyak ya. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, juga bukan Aisyah radhiyallahu anha, bukan. Tapi Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi ya. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi, namanya yang kurang familiar di telinga kita. Tapi kalau saya kasih clue, hobinya ngumpulin kucing, wes tahu semua ya. Siapa dia? Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dausi. Abu Hurairah pecinta kucing ya, pecinta kucing. Bahkan beliau seringkali tidak makan, tapi makanannya dikasih ke kucing ya. Luar biasa beliau. Meriwayatkan sebuah hadis tentang manusia pilihan yang Allah akan selamatkan di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sudah sangat populer, tapi kita akan coba bahas dari sisi yang berbeda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ada 7 kelompok manusia yang Allah akan naungi di hari tak ada pertolongan, tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama mereka? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itu pertama yang akan Allah tolong. Kalau Allah tolong, pasti selamat, pasti masuk surga. Jadi orang yang ke surga nomor 1 itu pemimpin yang adil. Bukan kiai, bukan ustaz, MC-nya, bukan. Ya apalagi jomblo, nggak mungkin lah ya. Masuk surga duluan kan, nggak gitu ya. Ini pemimpin yang adil, pemimpin yang adil ke surga duluan, bukan yang lain-lain. Bukan seorang syekh, bukan seorang penghafal Quran ya. Tapi seorang pemimpin. Kok bisa? Ternyata pemimpin yang adil dalam Islam itu bisa menyebabkan kesolehan untuk banyak orang. Beda, mohon maaf, kalau saya misalkan, saya nih ngajak antum semua, ayo semua teman-teman Jogja ngaji, ayo teman-teman Jogja semua berjamaah subuh besok ya. Iya Pak Ustadz, yang mau ngaji, yang mau sholat, yang enggak pun enggak. Saya enggak bisa maksa, kamu ntar enggak sholat ke neraka lu. Alah neraka lu, masih lama Pak Ustadz. Gitu kan. Antum bisa ngeles, antum bisa nolak kalau yang nyuruh cuman level Ustadz. Betul? Mau Ustadz Abdul Somad kek, mau Ustadz Adi Hidayat kek, siapapun yang nyuruh, ayo semua jamaah sholat karena ancamannya neraka. Yang dengar, yang tidak. Karena tidak ada efek jera apapun di dunia yang mereka bisa lakukan kan. Ustadz kan nggak mungkin menghukum Anda yang tidak sholat.
Tapi itu bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Bisa. Mungkin nggak pemimpin buat aturan seluruh warga ini kampung apa namanya? Nitian. Seluruh warga kampung Nitian yang muslim wajib sholat berjamaah di masjid ketika subuh misalkan, yang laki-laki. Bisa nggak seperti itu kira-kira? Bisa. Kalau enggak, apa sanksinya? PBB-nya naikin 3 kali lipat. Gitu ya. Iuran warganya naikin misalkan, atau apapun sanksinya, itu bisa diterapkan oleh seorang pemimpin untuk mempush, ya, memaksa rakyatnya, warganya untuk beramal soleh. Karena sebahagian di antara kita ada tipe yang kayak begitu, ibadah harus dipaksa dulu, dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Ustadz teriak-teriak sampai berbusa-busa, sampai nyemprot ludah saya gitu ya ke antum semua. Kalau antumnya menang-menang bayar, enggak, percuma, enggak bisa. Ustadz itu enggak punya pendorong, enggak punya hidayah Allah. Ustadz hanya menyampaikan hidayahnya Allah, yang prerogatif, yang punya hidayahnya Allah, bukan saya, bukan ustadz, gitu ya. Jadi, tapi kalau pemimpin bisa buat peraturan, bisa buat undang-undang, ya. Karena Rasul pun dulu mengancam kan orang-orang yang tidak jamaah. Apa ancamannya? Jadi Rasul itu kan beliau seorang Rasul, seorang ulama, guru ya, dan beliau juga seorang presiden kan, seorang khalifah. Apa yang beliau lakukan ba'da beliau sholat? Membalikkan badannya. Jadi antum semua kalau jadi imam, sunnahnya itu balik badan, ya, ke arah kanan, balik badan. Lalu beliau ngomong begini, asyahidan fulan, asyahidan fulan. Ini di mana si fulan nih kok nggak sholat? Ini di mana si fulan kalau nggak sholat? Di absen sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabatnya yang tidak sholat berjamaah, sampai-sampai diancam kalau nggak sholat. Apa ancamannya? Ya, dibakar. Fa'ukhriqu alaihim buyutahum, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka. Itu ancaman dari seorang kepala negara, dari seorang khalifah kepada umatnya yang nggak takwa, yang nggak sholat. Kebayangnya kalau Nitian itu diterapkan, itu sunnah, itu terjadi apa di sini? Kebakaran massal, ya. Itu nggak pernah tuh sunnah diterapkan. Yuk, yang nggak sholat rumahnya dibakar. Nggak. Kenapa? Karena Rasul, pemimpin khalifah itu juga bertanggung jawab ternyata untuk keimanan rakyat yang dipimpinnya. Karena itu kita nggak mungkin milih pemimpin yang nggak seagama sama kita, ya. Kan tugas pemimpin 2 ya. Ini walaupun sudah lewat pilpres ya, kita kan nggak bahas pilpres ya. Kita ngebahas pemimpin secara keseluruhan. Tugas pemimpin 2. Yang pertama apa? Harasatuddin, jaga agama, menjaga keimanan umatnya, ketakwaan umatnya. Tugas yang pertama itu. Yang kedua baru harasatid dunya, siasatid dunya, mengurus dunia. Jadi agama dulu baru ngurusin dunia. Itu tugas pemimpin. Jadi antum kalau nanti milih pemimpin, pilih yang pertama yang pribadinya takwa, yang kedua yang bisa mengajak umatnya untuk takwa. Pilih yang seperti itu. Ya, kalau pernah ke Bengkulu, ada orang Bengkulu di sini ya. Kalau pernah ke Bengkulu, ada wali kota Bengkulu namanya Pak Helmi Hasan. Adiknya Pak Zulkifli Hasan. Beliau sekarang menjabat di periode yang kedua. Pada saat periode selesai yang pertama, beliau tidak kampanye. Beliau kan tablighi ya, jamaah tabligh ya, beliau malah khuruj. Ketika kampanye beliau malah pindah dari masjid satu ke masjid yang lain. Ya. Itu masya Allah ya, karena pemimpinnya takwa. Dulu tuh beliau pernah buat apa ya, bukan sayembara namanya, door prize ya. Kewajiban sholat zuhur berjamaah bagi segenap ASN di kota Bengkulu. Ya, di Pemkot Bengkulu berarti kan ya, bagi yang muslim ya, wajib sholat zuhur berjamaah. Itu kalau nggak salah ada door prize-nya. Hadiahnya kalau nggak salah itu Kijang Innova kalau nggak salah. Oh, jadi sholat zuhur berhadiah Kijang Innova. Oh, itu kan keren ya, keren itu masya Allah. Walaupun pro kontra itu. Oh, Pak Ustadz ini gimana ini, masa sholatnya lil door prize, lil Innova ya, nggak lillahi ta'ala, begitu kan? Tapi itu memang rame. Yang biasanya kalau beltet langsung ke kantin, ini ke masjid. Kamu mau ngapain ke masjid? Mau ngabsen.
ya, biar dapat nanti undian untuk dikocok door prize gitu ya. Kayak begitu. Tapi masjidnya rame. Itu kan ada pertanyaan masuk, itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Saya bilang begini, yang memang tidak boleh kalau sholat selain karena Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Semua ibadah kita yang bukan karena Allah itu tidak boleh kan? Seperti itu. Tapi ada tapinya, Kita ini di sini imannya itu levelnya beda-beda. Ada orang dewasa kayak antum, level imannya kayak anak TK, ada, ya. Ada anak SD tapi level imannya kayak orang dewasa juga ada. Nah ini bagi orang-orang dewasa yang level imannya kayak anak TK, itu cocok dikasih door prize kayak begitu. Ya, jadi kalau yang masih ngarepin hadiah dunia untuk beribadah begitu, cocok level imannya anak TK. Ya, boleh nggak kira-kira nih, misalkan ini analogi sederhana. Kemarin bulan puasa Ramadan, kita punya anak TK, Dek, besok kalau kamu puasanya selesai gitu ya, nggak bolong-bolong ya, Mamah kasih sepeda ya. Masih hit nggak sepeda? Masih ya. Saya kasih sepeda. Boleh nggak kira-kira? Boleh ya? Boleh, karena level imannya anak TK ya. Tapi kalau sudah besar kayak antum diiming-imingin sepeda, yang enggak cocok gitu ya. Makanya sepeda itu udah enggak zaman sebenarnya sekarang. Saya sih mengharapkan hadiah jangan sepeda lagi lah. Apalagi pertanyaan terlalu gampang, nama-nama ikan kan kegampangan ya. Masa udah periode kedua masih nama-nama ikan gitu, gantilah. Ya, nama yang lebih keren, nama-nama burung gitu sekarang. Ya, begitu ya. Jadi iman itu orang ternyata levelnya berbeda-beda. Bagi orang-orang yang imannya level TK itu cocok dikasih iming-iming hadiah dunia. Kalau kita cukup mengharapkan surga, ya ada 70 bidadari bro, Masya Allah. Tenang aja, yang jomblo nggak apa-apalah, jomblo di dunia lah ya, mengharapkan 70 di surga begitu ya. Tapi kasihan juga karena orang yang meninggal dalam keadaan menjomblo itu, ya, ya, nggak saya terusin deh, nggak tega, ya. Jadi begitu ya. Jadi iman itu berbeda-beda. Nah makanya pemimpin bertugas untuk memastikan bahwa rakyat yang dipimpinnya itu bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemimpin. Baru ngurusin dunia yang kedua. Setelah agamanya selesai, ngurusin dunia. Nah ini perlu kapabilitas, perlu kecakapan, profesionalitas, dan tas-tas yang lain pokoknya. Yang mampu lah. Yang mampu, yang capable, yang tidak malu-maluin, begitu kan? Pemimpin kita loh, yang kita lihat tiap hari, kadang-kadang membawa nama kita, bangsanya, rakyatnya ke dunia internasional, misalkan gitu kan. Jadi harus yang tidak malu-maluin. Ya, kayak pemimpin saya di Jakarta itu, wah keren. Nah, nggak ngomong yang lain saya ya. Yang saya ngomongin yang keren, gitu ya. Jadi pemimpin yang memang bisa membawa nama kita itu mampu ngapain aja. Ya. Yang pertama mampu tadi kan membuat takwa rakyatnya. Yang kedua mampu mensejahterakan umatnya. Ini penting sekali karena orientasi kedua setelah keimanan itu kesejahteraan. Membuat umatnya sejahtera karena tahu dalam Islam itu kefakiran bisa mendekatkan kepada kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufron, bahwa sesungguhnya itu kalau orang fakir, orang miskin bisa jadi kafir. Makanya dibuat dulu perutnya kenyang, dibuat umatnya sejahtera. Makanya kita butuh pemimpin yang memang care sama umatnya. Kita sudah mendapatkan banyak cerita lah, banyak contoh dari pemimpin dalam sejarah Islam. Ya, kita nggak usah bahas tentang Khulafaur Rasyidin. Kita bahas yang lebih ke sini. Ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, antum mungkin pernah baca sirahnya seperti apa. Umar bin Abdul Aziz itu seorang kaya raya sebelum beliau menjadi seorang presiden, seorang khalifah. Orang kaya. Namun ketika hari pertama dilantik jadi presiden, beliau manggil istrinya, "Beb," gitu ya. Omongan saya itu kan ya. "Hari ini aku dilantik jadi presiden, jadi khalifah. Karena itu serahkan semua perhiasanmu, kumpulkan semua harta kita sumbangkan ke Baitul Mal." Hari pertama yang dia lakukan adalah mengkonsolidasikan keluarganya, menyimpan semua hartanya di Baitul Mal agar apa? Tidak terjadi fitnah. Gitu. Jadi pemimpin itu bukan memperkaya, malah nyampaikan kekayaannya, menyumbangkan kekayaannya untuk negara, disimpan di Baitul Mal. Jadi hari itu Umar bin Abdul Aziz bukan lagi orang kaya, tapi dia seorang khalifah.
Sampai saking menjaga, Umar itu tidak mau mengambil harta yang bukan miliknya. Kalau kita pernah dibuat terpesona oleh ketegasan Umar bin Khattab ketika berdiskusi dengan anaknya, ya, ngobrol masalah pribadi, pakai lampu penerangan, dia tanya, ini lampu dari mana? Oh, ini lampu dibiayai minyaknya oleh Baitul Mal. Matikan kalau kita berbicara tentang masalah keluarga kita. Begitu kan? Menjaga luar biasa. Ya. Nggak mau pakai duit negara untuk kepentingan pribadi. Sama Umar bin Abdul Aziz pun demikian. Al-Kisah, beliau sedang menginspeksi gudang buah-buahan. Itu buah-buahan semua banyak di situ, dari mulai beraneka macam buah ya. Ceritanya si anaknya itu yang masih kecil melihat buah yang banyak, ngiler lagi gitu, pengen mencicipi satu. Diam-diam dia ngambil buah apel yang ada di gudang buah-buahan itu. Anak kecil ya, dimakan. Ketahuan sama bapaknya, sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz, disamperi anak itu, nak keluarkan, sampai dibentak-bentak di hadapan para punggawanya. Para pegawai istana dibentak-bentak, itu anak suruh mengeluarkan segigit apel yang telah terlanjur digigit. Sampai kemudian anaknya menangis, ngadu sama ibunya. Ibunya ngomong sama suaminya, wahai suamiku, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau begitu tega sama anakmu, hingga sepotong apel pun engkau paksa untuk keluar? Apa jawaban beliau? Demi Allah, aku lebih mencintai anakku dibanding kamu. Aku tidak mau segigit apel yang dia gigit tadi, Allah mintakan pertanggungjawabannya kepadaku. Segigit apel anak seorang presiden, ingin menjaga benar-benar anaknya itu terbebas dari harta. Itu kan sebenarnya juga bukan haram ya, karena juga ada hak dia di situ, nggak mau seperti itu. Umar bin Abdul Aziz itu masya Allah, beliau buat peraturan setiap pegawai negara, PNS-nya, ASN-nya gitu ya, langsung dipotok zakat, infak, sedekah. Jadi setiap gajiannya itu para punggawa, para pasukannya dipotong langsung sama zakat, infak, sedekah. Itu pengelolaan keuangan negara, masya Allah, baik sekali, bagus sekali. APBN-nya surplus, nggak kayak negeri Thailand, defisit dulu. Ngutang dulu. 5.000 triliun tuh ya, masya Allah. Thailand, iya, gitu ya. Jadi itu negara luar biasa, daulah Islamiyah di bawah kepemimpinan beliau itu selalu surplus, pengelolaan negaranya baik, sampai beliau nantangin sama rakyatnya begini, wahai rakyatku yang kece-kece badai gitu ya, kami tantang, kerajaan menantang kalian ya, khalifah menantang kalian, cari orang miskin mustahik zakat satu saja di wilayah daulah Islamiyah ini, maka kalian aku akan berikan hadiah. Hadiahnya bukan sepeda ya, nggak zaman itu sepeda, nggak level lah seorang khalifah ngasih sepeda gitu ya, dikasih hadiah gitu ya. Itu antum mau tahu nggak, daulah Islamiyah saat itu terbentang dari San'a itu di Yaman sampai ke Al-Maghribi, Darul Baydo itu kalau bahasa itu kan bahasa Arab ya, karena dijajah sama Perancis. Darul Baydo itu rumah putih, bahasa Perancisnya Casa itu kan rumah, Blanca itu kosong, Casablanca. Maroko, cari dari Yaman, dari San'a di Yaman sampai di Maroko, cari orang miskin satu. Nanti kalau antum ada rezeki ya bisa keliling-keliling jazirah Arab gitu sampai ke Afrika Utara sana. Itu kalau dari San'a sampai ke Maroko, Casablanca itu lewatin 8 negara. San'a masuk ke Saudi, lalu ke Aman di Jordan, lalu ke Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 8 negara, cari orang miskin satu, kalau dapat dikasih hadiah. Kebayang ya, 8 negara orang miskin satu nggak ada. Kalau di kita di Thailand ini, jangan 8 negara, 8 meter tuh. Iya, betul nggak? Antum kalau Jumatan keluar masjid nggak nyampe 8 meter mungkin, ya. Turun tangga masjid langsung Pak, infaknya Pak, begitu kan? Nggak nyampe 8 meter. Zaman itu di bawah keemasan Islam, di bawah seorang khalifah yang luar biasa, pemimpin yang adil, 8 negara nggak ada orang miskin satu, nggak ada orang miskin satu pun. Kita pernah mengalami masa-masa itu.
Jadi kalau mau cari role model jangan jauh-jauh, di Islam itu banyak pemimpin yang kayak begitu. Kita nggak usah ke Rasulullah deh. Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Pemimpin yang adil, makanya surganya nomor 1 bro. Ya Mbak ya, Mas ya. Surganya nomor 1 pemimpin yang adil. Tapi kebalikannya, kebalikannya. Banyak sahabat yang menangis ketika ditunjuk menjadi pemimpin. Beda sama kita ya. Alhamdulillah dipastikan Anda lolos ke parlemen, syukuran 7 hari 7 malam. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas amanahmu ini ya Allah, anugerah buat kami kepercayaan rakyat. Bullshit. Harusnya antum nangis, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena sesungguhnya ini adalah ujian buat para pemimpin, ujian buat orang yang diamanahi jabatan. Ya, kalau salah dikit, gimana seorang Umar bin Abdul Aziz nggak mau anaknya menggigit segigit apa? Gimana seorang Umar bin Khattab nggak mau menggunakan penerangan lampu untuk keperluan pribadi? Kebayangkan zaman now pakai apa? Fasilitas negara untuk kampanye misalkan. Bukan di sini, bukan. Ya. Banyak orang menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, untuk keperluan keluarga, untuk keperluan golongan partai dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu bagaimana nanti sidangnya di akhirat? Ya. Karena berat jadi pemimpin itu, tapi aneh ya sekarang tuh orang pada berebut jadi pemimpin. Nggak tahu gimana itu susahnya jadi seorang pemimpin. Hisabnya paling panjang, surganya mungkin paling belakangan kalau ke surga. Kalau ke surga, ya. Sampai-sampai Imam Ahmad bilang begini kan, kalau Allah memberikan kepadaku satu buah doa yang paling mustajab, yang pasti dikabulkan, apa yang aku minta? Aku akan minta diturunkannya seorang pemimpin yang adil. Imam Ahmad bilang begitu ya, karena pemimpin adil bisa menyebabkan kesolehan, kesejahteraan untuk banyak orang ya. Kita doa ya, Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna gitu ya. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami ya Allah karena dosa-dosa kami dengan diturunkannya seorang pemimpin yang enggak takut sama engkau ya Allah dan enggak sayang sama kami gitu kan. Saya nggak tahu pemimpin sekarang takut nggak sama Allah kira-kira, nggak tahu saya. Nggak tahu juga saya ngembang, kita juga nggak tahu juga saya kan gitu. Kita berdoa sama Allah, semoga Allah berikan seorang pemimpin yang benar-benar takut sama Allah. Ya, takut sama Allah dan menyayangi kita. Masya Allah ya. Campur ini. Mana campurannya? Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi orang yang ke surga pertama itu pemimpin yang adil. Di sini ada antum yang pengen jadi pemimpin? Pemimpin rumah tangga. Siapa itu tadi? Bersahaja sekali antum ya. Kode. Kita ceritanya enggak jauh-jauh. Betul, enggak apa-apa pemimpin rumah tangga. Gimana mau jadi pemimpin negara kalau rumah tangga aja belum pernah dia pimpin? Begitu ya. Wow. Bener loh Mas Bro. Iya. Ya. Udah, kita lewatin dulu ya. Kasihan. Udah 4 kali saya bully, kasihan, dan nggak ada bulian saya kayaknya nggak manjur ini. Kan dulu saya bilang saya mau balik lagi ke TD dengan MC mereka berdua. Kalau mereka udah berubah status, ternyata belum juga sampai sekarang. Tanggung jawab Mas Ilyas sama Mas Ahid kalau gitu ya. Baik, yang kedua, siapa manusia pilihan itu? Ya. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin adil nomor 1 itu manusia pilihan yang pertama. Manusia pilihan yang kedua itu pemuda yang takwa, yang tumbuh dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah antum semua yang hadir di sini. Amin. Iya, antum semua Allah pilih untuk hadir di tempat ini di malam minggu yang seharusnya antum nongkrong di mall, nongkrong di bioskop, nongkrong di kafe, nongkrong di pinggir pantai sana. Iya, tapi antum semua duduk di teras dakwah ini, hadir di taman-tamannya surga ini. Allah pilih. Kalau Allah tidak berikan hidayah kepada antum semua, antum nggak mungkin hadir di sini. Tinggal antum jaga bagaimana supaya antum istiqomah, gitu ya. Siapapun ustadznya, antum ngaji, antum datang ambil kebaikan-kebaikan darinya. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tua, mohon maaf ya. Orang tua nggak disinggung di hadis ini. Ya, orang tua takwa, rajin ke masjid, sudah waktunya, sudah deket. Ya, kalau antum kan masih jauh kira-kira begitu ya.
Orang muda kan identiknya apa sih? Anak muda itu kan pikirannya, wah hidup saya masih lama Pak Ustadz. Happy-happy dulu lah sekarang. Foya-foya sebentar ya. Kan enaknya begini ya. Muda, foya-foya. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga beneran. Bisa nggak begitu kira-kira? Bisa nggak? Ada yang ngomong, oh mungkin punya orang dalam kali Pak Ustadz. Saya bilang enggak perlu punya orang dalam, bisa masuk surga, tapi kemungkinannya chance-nya nggak besar. Kita lihat sekarang, muda foya-foya, maksiat dan sebagainya. Tua masih maksiat juga, tapi maksiatnya makin hebat karena punya duit sekarang. Ya, kalau anak muda maksiatnya skalanya kecil, masih kere. Ya, kayak antum begini lah. Ya, mau maksiat ecek-ecek semua. Nanti udah tua dikit, ya, punya kaya, punya harta dan sebagainya, maksiatnya levelnya lebih tinggi. Pokoknya hidupnya dihabiskan untuk maksiat. Ya, muda foya-foya, tuanya kaya raya sambil maksiat juga, tapi kok bisa matinya ke surga? Bisa. Ternyata di ujung hidupnya si tua tadi itu yang kaya raya dan ahlul maksiat itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah, masuk surga. Sedangkan antum yang nyinyirin dia nggak sempat tobat, masuk neraka.